agar orang-orang tahu bahwa batik tulis itu prosesnya sangat rumit dan memakan waktu yang lama. Ya, awal mula membuka usaha memang butuh modal ya, tapi yang lebih penting lagi daripada modal yaitu hari ini kami berkesempatan ke rumahnya Mbak Novida di Kulon Progo. Ini kenapa kami kesini sebetulnya simple ceritanya karena kami anggap beliau ini anak muda terus dari desa yang mampu mandiri bikin usaha di rumahnya. Makanya kita liput nih beliau. Mbak Novi, boleh dong perkenalkan siapa ini Mbak Novi, usahanya apa, terus kira-kira sejak kapan memulai usaha ini serta alamatnya di mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita. Saya mempunyai usaha di bidang batik tulis dengan nama brand Manunggal Batik. Awal mula kami merintis batik ini pada awal tahun 2022 bersama suami. Kami beralamatkan di Dusun Tonobakal, Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta. Oke, ini kan usaha berdua nih, Ya. suami sama istri. Nah, boleh dong diceritain dulu mulai usaha ini piye sih sebetulnya? Kok bisa berdua ini sepakat memutuskan untuk usaha sendiri? Awal mula itu saya dulu kan sekolah di jurusan batik selama 3 tahun. Kemudian saya bekerja di sentra batik selama 4 tahun. Nah, terasa kami sudah cukup ilmu, kemudian kami mendirikan batik ini. Nah, pertama kami tawarkan secara offline pada saat kami ada kegiatan misalnya PKK atau kerapat lainnya, dan kami tawarkan melalui media sosial. Mbak, tadi kan diceritakan pernah bekerja selama 4 tahun ya di sentra industri batik. Kan enak tuh kerja, kok ngutusin usaha? Alasannya apa? Karena kita ingin memiliki brand sendiri dan ingin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan kerja. Tantangan apa sih yang paling jenengan rasakan ketika memulai usaha ini sampai hari ini? Tantangan terberatnya itu di pemasaran, Mas. Soalnya kan sekarang juga banyak produksi batik printing itu. Dan orang-orang yang awam itu lebih memilih batik printing daripada batik tulis. Karena harga batik printing itu lumayan murah dibandingkan batik tulis itu sendiri. jadi kebanyakan orang-orang itu menganggap bahwa batik tulis itu sama dengan batik printing yang ada di toko-toko, yang ada di pasar-pasar. Sebenarnya itu beda. Kalau batik printing itu proses pembuatannya itu tanpa menggunakan malam dan diproses melalui mesin. Jadi harganya bisa lebih murah dan itulah yang membuat masyarakat lebih memilih batik printing. Sebenarnya kalau dikatakan batik printing itu kurang tepat karena yang dikatakan batik itu harus melalui proses malam menggunakan malam panas seperti ini. Nah, kalau batik printing itu tidak menggunakan malam panas, jadi tidak bisa disebut dengan batik tulis asli. Kiat jenengan agar nih mereka memilih produk jenengan dibandingkan pesaing ki apa? Kita sering memberikan edukasi tentang perbedaan batik tulis dan batik printing. Dengan cara apa edukasinya?
Kami sering memberikan edukasi kepada masyarakat awam yang belum tahu apa itu batik tulis. Dengan cara kita membuka pelatihan batik agar orang-orang tahu bahwa batik tulis itu prosesnya sangat rumit dan memakan waktu yang lama. Selain itu, kita juga membuat inovasi yang baru tentang batik. Contohnya, batik klasik itu diperpaduin sama batik modern, nanti dikasih abstrak dan dibuat warna-warna yang beragam, seperti contohnya warna merah, warna kuning, warna biru, warna hijau. Jadi orang-orang bisa tertarik dengan variasi batik yang beragam. Selain itu ada nggak keunikan lagi dari Manunggal Batik ini? Di sini bisa custom batik sesuai keinginan customer tanpa minimal order. Tuh. Mungkin dari customer ada motif yang mau dibikin batik, misalnya batik klasik atau batik modern gitu. Nanti customer bisa ngirim gambar, nanti kita bisa bantu desain motif tersebut buat dijadiin batik. Manunggal Batik ini punya produk apa wae? Ragamnya, bukan kalau jenisnya kan batik, Iya. tapi ragamnya yang dijual ini kain kah atau berupa fashion atau seperti apa? Untuk sementara kami masih menjual bahan baju, yaitu ada batik tulis, batik cap, batik kombinasi tulis dan cap, batik abstrak, batik kontemporer. Boleh diceritakan proses membuat batik itu prosesnya apa wae sih dari awal sampai akhir? Ini adalah proses pertama dalam membuat batik, yaitu proses pengecapan. Nah, ini kebetulan saya sedang membuat batik cap motif geblek renteng. Nah, motif geblek renteng ini adalah ciri khas dari kabupaten kami, yaitu Kabupaten Kulon Progo. Nah, nanti kita akan padukan dengan motif angguk, yaitu motif ciri khas dari desa kami, Desa Hargomulyo Kokap. Nah, nanti ini setelah kita cap, kemudian kita kasih motif angguk dengan cara dipola, dan motif angguknya nanti kita canting secara manual. Jadi ini nanti kombinasi antara cap dan batik tulis. Nah, setelah batik motif angguknya kita canting, kemudian kita kasih warna. Untuk satu kain ini Mas, kira-kira butuh berapa waktu pengerjaan? Dari proses kain putih sampai nanti jadi kain warna. Karena ini kita prosesnya menggunakan batik cap, tentu lebih cepat. Ini satu hari saya bisa membuat cap batik ini 10-20 lembar. Nah, nanti setelah itu diwarna sampai dilorot itu kurang lebih membutuhkan waktu 5 hari sampai 7 hari. Berarti satu kain itu hitungannya sekitar 7 hari baru jadi warna ya? Ya, tapi kan itu kita tidak membuatnya satu lembar ya. Jadi kita langsung membuat misal 10 lembar. Nah, jadi itu nanti dalam 7 hari kita langsung bisa produksi 10 lembar. Tapi di hari kedua, hari ketiga kan masih? Nah, hari kedua nanti kita mau ada yang mewarna, ada yang kita ngecap lagi. Jadi itu berkesinambungan. Jadi tidak membuat satu terus jadi selesai, itu tidak, itu akan memakan waktu yang lebih lama. Jadi kita ada yang proses mewarna, kita selingi, ngecap lagi, ada yang nyanting lagi. 1 bulan Mas, itu bisa bikin berapa lembar kain? Untuk batik cap, 1 bulannya kita bisa memproduksi antara 50 sampai 100 lembar. Itu nanti juga tergantung banyaknya warna, karena semakin banyak warna tentu akan lebih lama lagi prosesnya. Untuk batik tulis bisa produksi kira-kira 10 lembar 1 bulannya. Menurut saya yang paling sulit di proses membatik yaitu pas nyanting. Soalnya malamnya harus panas dan malamnya harus tembus sampai ke belakang. Kalau malamnya nggak bisa tembus ke belakang, nanti pas waktu pewarnaan nanti warnanya
keluar-keluar gitu Mas. Strategi pemasaran yang jenengan kerjakan hari ini itu apa saja? Untuk sekarang kita pemasarannya ada melalui online media sosial. Ada TikTok, Instagram, ada Shopee. Nah, kebetulan kita ada yang FYP di TikTok dan alhamdulillahnya berkat TikTok itu ada yang order ke kita, ada yang baru buat sampel, ada yang sudah bikin seragam, ada ya juga yang bikin satuan, bikin kopelan. Alhamdulillah kemarin kita ada dapat orderan dari Kalimantan dan ini rencananya mau order terus. Hari ini Mas, pemasaran manunggal batik per bulan bisa menjual berapa kain Mas? Untuk saat ini kita baru bisa menjual satu bulannya itu 50 lembar kain. Dan itu kita mendapatkan orderannya dari offline dan online. Ada yang kebetulan kemarin ada pesanan seragam sebanyak 20 lembar, kemudian ada 10 lembar, dan kalau di total itu semua ada 50 lebih. Rutin Mas ya, setiap bulan rata-rata? Nggak tentu sih, ada yang 50 lebih, ada yang di bawah 50, tapi rata-rata 50 lembar satu bulannya. Jare usaha ini butuh modal Mas. Kadang banyak orang yang pengen usaha ini kepentoknya di situ. Nah, mengatasi itu boleh manunggal. Gimana manunggal dulu mengatasi atau mengantisipasi hal yang demikian? Ya, awal mula membuka usaha memang butuh modal ya, tapi yang lebih penting lagi daripada modal yaitu niat dan ilmunya. Nah, kita sudah mempunyai ilmunya, kita tinggal menguatkan niat kita membuka usaha. Nah, untuk modal itu sebenarnya kita bisa dari sedikit-sedikit bahan, kemudian kita jual, laku, kemudian kita buat jadikan modal lagi, begitu terus, dan akhirnya kita bisa produksi sebanyak ini. Mas, jadi kan usaha ini punya seseorang yang jenengan jadikan sebagai guru atau sebagai mentor nggak? Kalau saya, semua itu saya anggap guru Mas, jadi kita bisa belajar dari siapapun, dari buku atau dari video atau dari senior pengusaha yang sudah lama terjun di dunia batik. Nah, itu kita jadikan satu, kita buat ciri khas kita sendiri dan semuanya baik Mas, tidak ada yang tidak baik. Harapannya Mbak Novi ke depan itu apa terhadap manunggal batik ini? Harapan ke depan semoga manunggal batik lebih dikenal oleh masyarakat dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang membutuhkan.